Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Permendikbud nomor 30 tahun 2021, apakah prozina atau tidak? Sahabat Watangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini. Karena Permendikbud yang dikeluarkan oleh Mendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) ini menuai kontroversi karena di dalam poin-poinnya memang mencantumkan hal-hal untuk mencegah kekerasan seksual, di mana memang tujuannya adalah menanggulangi fenomena terjadinya kekerasan seksual atau pemaksaan atau pelecehan di dunia pendidikan. Akan tetapi yang menjadi kontroversi adalah adanya redaksi tanpa persetujuan korban atau tanpa persetujuan. Nah, frasa ini tercantum di dalam klausul-klausul dalam Permendikbud ini, sehingga jelas ini berbahaya karena akan menimbulkan satu mafhum mukhalafah atau kemudian pemahaman yang dapat diambil secara terbalik dari frasa itu, yang berarti jika peristiwa aktivitas hubungan seksual dilakukan dengan persetujuan, maka bisa dianggap absah karena yang akan dipidanakan, yang akan diperkarakan hanyalah aktivitas seksual yang berkonotasi kekerasan atau pemaksaan, seperti pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, sahabat Dawatang yang dirahmati Allah, tentu hal ini berbahaya. Mengapa? Yang pertama, frasa tanpa persetujuan ini menimbulkan kemudian apa yang disebut sebagai konsen atau persetujuan. Artinya, jika terjadi konsen, jika terjadi persetujuan, maka tidak dapat diperkarakan. Kita lihat misalnya dalam pasal 5 ayat kedua poin 1, ditulis dalam klausul tersebut, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, artinya jika dilakukan dengan konsen atau persetujuan, maka perbuatan tersebut bisa jadi tidak diperkarakan, perbuatan tersebut bisa jadi dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Permendikbud ini juga bisa berpotensi melindungi perilaku seksual menyimpang seperti LGBT. Kita lihat misalnya dalam pasal 5 ayat 2 bagian A. Tertulis di situ, yang termasuk kekerasan seksual adalah meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Nah, perhatikan frasa identitas gender yang di sini tidak bisa dipahami hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga gay dan lesbian. Ini adalah pasal karet, artinya siapapun yang kemudian bersuara untuk misalnya mengingatkan orang, kemudian mendakwahi orang agar tidak berperilaku seksual menyimpang seperti gay dan lesbian, ini bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Padahal kita tahu kecenderungan homoseksual adalah memang menyimpang, utamanya kalau kita pandang dalam sudut pandang syariat Islam. Sehingga dalam poin ini berpotensi orang-orang yang kemudian berperilaku LGBT itu kemudian menjadi kebal, kemudian tidak bisa diperkarakan. Karena setiap ada orang yang memperkarakan akan dituding melakukan diskriminasi atau melakukan pelecehan seksual. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, sahabat Dawatangsel dimanapun Anda berada, Permendikbud ini akan meniscayakan adanya satuan tugas yang akan berada di bawah koordinasi Kemendikbud. Nah, berpotensi satuan tugas ini akan diisi oleh mereka yang berasal dari kalangan feminis dan liberal. Karena kita tahu mereka lah yang kemudian berada di front terdepan sebagai penafsir tunggal penanganan kekerasan seksual. Kita lihat di pasal 24 ayat 4 yang berbunyi, anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi persyaratan: A. Pernah mendampingi korban kekerasan seksual. B. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas.
C. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas. Dan atau D. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat klausul tersebut, ini lebih membuka celah kesempatan kepada mereka yang berasal dari kalangan feminis dan liberal, dan kita tahu mereka memiliki agenda-agenda yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam, diantaranya melindungi LGBT dan lain sebagainya. Jadi ini semakin melengkapi kerancuan, semakin melengkapi potensi bahaya dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Oleh karena itu, hingga saat ini umat Islam dan juga para ulama dengan giat mengkomplain, memprotes aturan ini demi menyelamatkan generasi umat Islam, generasi bangsa ini, agar jangan sampai di masa depan budaya zina menjadi merajalela dengan berpayungkan Permendikbud ini. Ya, mungkin mereka yang pro terhadap Permendikbud ini menuding bahwa kita yang menentang Permendikbud ini berarti kita pro kekerasan seksual. Ini tudingan yang tidak berdasar, karena kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, kita sepakat bahwa kekerasan seksual harus diperkarakan, harus dilarang, harus dicegah. Segala bentuk seperti pelecehan, pemerkosaan, tentu saja tidak ada yang kemudian setuju dengan aksi seperti itu. Umat Islam pasti tidak setuju dengan aksi-aksi seperti itu, dan karena hal itu adalah perbuatan yang sangat tercela dipandang dari sudut manapun, utamanya dari sudut pandang syariat Islam. Karena itu tentunya tidak bisa dengan gegabah dikatakan bahwa kita yang memprotes kebijakan tersebut itu berarti kita pro kekerasan seksual. Tidak. Yang kita permasalahkan adalah frasa tanpa persetujuan yang kemudian membuka kemungkinan pemahaman bahwa kalau dengan persetujuan maka perbuatan-perbuatan seperti itu dibolehkan, alias bisa membuka terhadap kemungkinan perbuatan zina. Karena perbuatan zina terjadi dengan persetujuan dua belah pihak. Pertanyaan kami, di mana kemudian aturan yang mencegah zina? Ya, tidak ada aturan sanksi tertulis yang kemudian bisa menghukum orang yang berzina, tidak ada. Sehingga dengan adanya Permendikbud ini kemudian akan lebih membuka lagi keleluasaan dalam melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Islam sangat mengecam perbuatan zina. Nah, dibuktikan dalam Al-Qur'an, Islam memberikan hukuman yang tegas bagi orang yang melakukan zina. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'atal jaldah. Para pezina baik perempuan maupun laki-laki, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka masing-masing itu 100 kali cambukan. Ini hukuman bagi pezina yang belum menikah. Adapun pezina yang sudah menikah, dalam hadis disebutkan bahwa hukumannya adalah rajam. Dengan hukuman yang seperti ini, hukuman yang sangat berat, menandakan bahwa Islam sangat melarang perzinahan. Jadi, sahabat Dawatang yang dirahmati Allah, yang kemudian menjadi masalah bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga aktivitas seksual yang tidak sah menurut syariat Islam. Itu juga harus dipidanakan. Tidak boleh ada klausul, ada peraturan, ada redaksi peraturan yang kemudian bernada memisahkan antara kekerasan seksual dengan aktivitas seksual yang di luar hubungan pernikahan. Pemisahan seperti ini tentu lahir dari ideologi liberalisme, ideologi kebebasan, di mana ideologi ini memandang bahwa manusia sejak lahir membawa kebebasan. Ya. Ideologi ini memandang setiap individu harus dihormati kebebasannya. Dan hal yang dapat dipidanakan hanyalah jika ada aktivitas mengganggu kebebasan orang lain atau merusak kebebasan orang lain. Karenanya berdasarkan pandangan ideologi liberalisme ini, aktivitas seksual adalah aktivitas private, adalah aktivitas pribadi. Ini adalah privasi yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun termasuk oleh pemerintah. Sehingga jika seseorang memilih untuk melakukan hubungan seksual, sekalipun tidak diikat pernikahan, atau dia misalnya berpindah kelamin transgender, atau dia menjadi gay atau lesbian, itu adalah hak privasi yang dalam ideologi kebebasan tidak ada alasan untuk melarang. Karena itu adalah hak pribadi sekali lagi. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa lahirnya Permendikbud seperti ini adalah untuk kepentingan ideologi liberalisme. Sehingga
jika Permendikbud ini diterapkan, akan semakin menyuburkan, menumbuh suburkan ideologi dan gaya hidup liberal, gaya hidup bebas yang selama ini saja sudah banyak merebak. Karena itu, umat Islam di Indonesia harus terus menyuarakan penentangan terhadap Permendikbud ini. Apalagi kita paham, kita umat Islam takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Jika zina sudah merebak di negeri kita, ini artinya kita mengundang azab Allah, azab dari Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pencipta kita yang menurunkan aturan untuk kemaslahatan manusia. Mengapa kita menolak syariat Allah? Mengapa kita mengikuti syahwat kita? Mengapa kita mengikuti hawa nafsu kita? Kembalilah kepada syariat Allah, maka Allah akan menjadikan negeri ini adalah negeri yang berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamatkan generasi kita dengan menolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Selengkapnya Anda dapat membaca dalam Bulletin Kafah edisi 219 yang bertema Permendikbud menyuburkan budaya liberal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.